Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Abang kakak ibunda sekalian, perkenalkan nama saya Ihsan Septiadi. Saya adalah penulis dari buku yang sedang Anda baca, yang berjudul Parenting Happiness. Juga penulis dari sebuah buku yang berjudul Semua Bisa Punya Rumah Quran. Nanti akan ada hubungannya tuh, apa parenting happiness, lalu kenapa semua bisa punya rumah Quran. Nanti akan ada hubungannya. Tonton video ini sampai selesai. Ini akan ada serial-serialnya, insya Allah. Akan ada kelanjutannya, bukan cuma video ini aja, akan ada video-video lainnya, insya Allah. Nah, di bab kali ini kita akan cerita tentang sebuah kisah, yaitu tentang kisah piala Abang Fawas. Abang kakak bunda sekalian, namanya adalah Muhammad Fatih Gani Al-Fawas. Kebetulan dia adalah anak sulung saya, anak pertama saya. Nah, satu ketika Abang Fawas yang kami sekolahkan dalam sebuah sekolah gitu ya, bernama Bimbel Hidayah, itu sedang melakukan lomba begitu. Nah, lombanya dia harus baca surah, berapa ayat-ayat pilihan, kalau tidak ayat kursi, kemudian Abang Fawas juga harus ikut something lah ya, ada lomba apa lagi gitu ya. Kemudian karena ada lomba yang dimana dia harus maju ke depan, dia sedikit nervous gitu, agak uh, kaget atau agak takut gitu untuk maju ke depan. Akhirnya ada di momen dimana sebelum dia berangkat ke sekolahnya, berangkat ke Bimbel Hidayah itu, dia kayak jujur gitu ngobrol sama saya, ayahnya gitu ya. Dia bilang begini, ayah, abang takut ya, nanti abang gagal, nanti abang salah, nanti abang nggak bisa apa yang diminta sama ustadz gitu ya, juri maksudnya gitu. Nah, jadi abang takut, kata Abang Fawas. Lalu saya mendengar apa ketakutan beliau gitu, ketakutan Abang Fawas, saya lihat matanya, kemudian tiba-tiba seperti Allah kasih sebuah ilham gitu untuk saya menjawab jawaban apa pertanyaannya Abang Fawas, atau menanggapi kisahnya Abang Fawas gitu ya. Saya ceritakan begini, Abang Fawas, ayah pernah nggak minta Abang Fawas untuk jadi juara? Nggak pernah ya. Ayah pernah nggak mewajibkan Abang Fawas kalau lomba harus menang? Enggak juga ya. Ayah pernah nggak wajib Abang Fawas apa dapetin piala gitu? Pernah? Nggak juga ya. Oke, jadi begini Abang Fawas. Kamu lomba, ikuti saja prosesnya, nikmati saja prosesnya, bukan tentang menang atau kalah. Karena bagi ayah tidak penting menang atau kalahnya, tapi yang penting adalah kamu berproses di dalamnya dan bicara juara, kamu selalu menjadi juara, Bang, yaitu juara di hati ayah. Mau kamu bawa piala atau tidak bawa piala, ayah pikir kamu tetap juara di hati ayah. Oke, berarti aman ya, aman. Yuk berangkat, Bismillah, kasih yang terbaik. Tetap ya, lakukan yang terbaik begitu. Akhirnya Bang Fawas dia menjalani prosesnya, ikut lomba sampai saya kebetulan waktu itu masih ada di rumah. Pulanglah Abang Fawas di jam 10-an gitu ya, jam 10-an pagi. Ketika Abang Fawas ini pulang, dia teriak tuh dari depan, Assalamualaikum, ayah gitu ya. Terus saya ada dalam kamar gitu. Iya, finally dia ketemu dengan saya sambil meluk, ayah gitu ya. Dah peluk. Terus kayak, ayah, dengan rona wajah yang bahagia ya, ayah, tadi abang kalah. Tapi dia tidak sedih, tidak takut gitu loh. Dia bahagia gitu rona wajahnya. Ayah, tadi Abang Fawas kalah. Ya saya bilang, Alhamdulillah, nggak apa-apa. Peluk ayah sini sayang. Udah peluk, kamu tetap juara kok di hati ayah. Sip, mantap, mantap. Dah ganti baju dan lain, akhirnya dia main. Akhirnya ya udah biasa aja gitu. Lalu bulan demi bulan berganti. Nah, Abang Fawas cerita lagi. Ayah, ini ada lomba lagi. Oh, oke. Kamu udah tahu kan jawaban ayah apa? Iya, ayah. Jadi sekali lagi ayah akan sampaikan bahwa kamu selalu jadi juara di hati ayah. Dan ayah tidak akan pernah meminta kamu untuk dapetin piala dan lain. Toh dulu juga ayahmu ini gak pernah dapat piala kok. Kalaupun ayah dapat piala, tuh ayah dapat piala lomba selfie gitu. Jadi secara prestasi saya juga artinya ya udah gitu loh, bicara piala itu kan hanya sebagai simbolis saja. Tapi kan bukan itu goalsnya gitu. Goalsnya adalah anak ini berproses gitu. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya menerima dia seutuhnya gitu loh.
mau dia kalah, mau dia menang, ya saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah bahwa dia tetap bahagia dalam menjalani proses ini, begitu. Saya sampaikan kamu tetap akan jadi juara di hati ayah. Siap ayah. Dia dengan senang, dia akhirnya berangkat gitu ya. Nah, finally dia lomba. Kemudian apa yang tadi setelah itu abang kakak bunda sekalian? Dia pulang dan dia bahagia. Serta dia tidak lupa untuk membawa hadiah piala juara 1 terbaik. Lalu dia cerita, ayah, alhamdulillah, abang bawa piala. Ini piala pertama abang dan abang juara 1. Ternyata anak saya ini jago mewarnai. Pantas kemarin dia kalah karena dia ikut lomba kayak bacaan surat pendek gitu. Ternyata dia ini jago mewarnai. Maka kemarin dapat juara 1 terbaik lomba mewarnai. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Pertama, abang kakak ibu sekalian, tidak untuk kita paksa anak kita. Mungkin kalau kita paksa dia bisa, tapi dia tidak bahagia. Saya ingat banget tuh, ada sebuah kata gitu ya. Anak itu butuhnya bahagia, bukan pintar. Karena pintar itu pasti akan pada waktunya dia jadi pintar. Ketika dia bahagia, yang penting adalah anak ini bahagia. Kalau dia bahagia, insya Allah dia pintar. Kalau dia pintar, belum tentu dia bahagia. Benar nggak? Kan kita pengennya dia pintar, dia bahagia, dia sukses masa depan gitu ya. Maka diinstal pertama itu kebahagiaannya dulu. Nah, maka tidak untuk kita paksa-paksa gitu ya. Intinya harus kita terima, membuat dia bahagia. Kemudian yang kedua adalah, oh ternyata anak itu dilihat dari kemampuannya. Mampunya dia, jagonya dia di bidang menggambar. Oh, jangan dipaksa dia di bidang yang lain, biarin saja dia menggambar, suruh dia ikut berikan dukung gitu. Dia bisanya apa nih? Dukung aja agar dia bahagia di dalam proses itu. Nanti dia akan belajar untuk menerima kalau dia kalah, tapi dia tetap bahagia. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan. Kan ini yang paling penting. Sehingga nanti secara emosionalnya dia bertumbuh, kecerdasan emosionalnya. Dan bukankah kita sepakat ya, kecerdasan emosional itu yang paling penting gitu untuk hari ini. Dan tentunya nanti kita bicara tentang spiritual, bahwa menang kalah udah ditentukan juga, udah ada takdirnya juga gitu kan. Nah, abang kakak hikmahnya adalah mendidiklah dengan bahagia, tidak dengan memaksa, apalagi sampai membuat tersiksa sehingga menimbulkan luka. Dapat sesuatu ya insya Allah dari video ini, dari kisah piala abang Fawaz. Jazakumullah, saya Ihsan Septiadi. Lanjutkan baca bukunya dan lanjutkan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.